Mitos asal-usul Pontianak. Apakah ada kaitan dengan hantu perempuan yaitu kuntilanak? Kota Pontianak yang terletak di Indonesia adalah salah satu pusat perkotaan penting. Selain berfungsi sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, kota ini memiliki sejarah yang menarik. Pendirian Pontianak oleh Sahrip Abdurrahman Al-Qadri pada tanggal 23 Oktober 1771 atau 14 Rajab 1185 Hijriah menjadi peristiwa bersejarah. Meskipun asal-usulnya masih menjadi misteri, beberapa cerita menyebutkan kisah-kisah terkait dengan sosok hantu perempuan, terutama yang dikenal dengan sebutan kuntilanak, yang konon merupakan roh perempuan yang meninggal saat melahirkan. Munculnya Pontianak ditandai oleh pembukaan hutan di persimpangan Sungai Landak dan Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas Besar yang kemudian menjadi lokasi pembangunan balai dan rumah tinggal. Selanjutnya pada tahun 1778 atau 1192 Hijriah, Syarif diangkat menjadi Sultan Pontianak pertama. Tanda kekuasaannya tercermin dalam pembangunan Masjid Jami yang saat ini dikenal sebagai Masjid Sultan Syarif Abdurrahman dan Istana Qadariyah yang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Sejarah Belanda, V.J. Voort dalam bukunya yang berjudul Borneo's Western Afdeling memberikan versi sejarah yang berbeda dengan cerita yang beredar saat ini. Menurut Voort, Belanda memasuki Pontianak pada tahun 1194 Hijriah atau 1773 Masehi dari Batavia. Syarif Abdurrahman sendiri adalah putra ulama Sahrip Hussein bin Ahmed Al-Qadri atau dikenal juga sebagai Al-Habib Husin. Syarif meninggalkan kerajaan Mempawah dan memulai hidup sebagai perantau. Ketika berada di wilayah Banjarmasin, Syarif menikahi adik Sultan Banjar, Sunan Nata Alam, dan kemudian dilantik sebagai pangeran. Dengan kesuksesannya dalam berdagang dan mengumpulkan modal yang besar, Syarif mampu memperkuat kapal-kapal pelancang dan perahunya. Dia mulai menghadapi penjajahan Belanda dengan berani. Dengan dukungan dari Sultan Pasir, Syarif berhasil menjarah kapal-kapal Belanda di perairan sekitar Bangka, serta kapal-kapal Inggris dan Prancis di Pelabuhan Pasir. Setelah itu, Syarif memperoleh kekayaan dan berupaya mendirikan permukiman di sebuah pulau di Sungai Kapuas. Disitulah dia menemukan cabang dari Sungai Landak yang kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Inilah kawasan yang kemudian dikenal dengan nama Pontianak. Pontianak adalah kota khatulistiwa yang dilewati oleh garis lintang 0 derajat bumi, dan di kota ini terdapat sebuah monumen khatulistiwa yang terletak di daerah Siantan. Selain itu, kota Pontianak dengan luas wilayah 107,82 km persegi juga menyimpan sebuah legenda yang berakar daripada mitos-mitos atau mistis masa lalu. Hantu perempuan. Menurut beberapa sumber, Pontianak mengambil namanya dari cerita seram di mana Syarif sering dihantui oleh kuntilanak saat ia mengarungi Sungai Kapuas. Daerah tersebut dikenal sebagai Kuntien dan dihuni oleh etnis Tionghoa yang berdiam di sepanjang pesisir Sungai Kapuas. Saat Syarif mencapai pertemuan Sungai Kapuas Besar dan Sungai Landak, gangguan kuntilanak membuatnya sangat terganggu. Sehingga ia terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusirnya. Kuntilanak tersebut digambarkan sebagai sosok perempuan dengan rambut panjang dan mengenakan pakaian putih. Selain kisah ini, sebagian masyarakat juga meyakini bahwa asal-usul Pontianak berasal dari beragam legenda yang beredar di kalangan masyarakat. Adanya 6 legenda. Ada paling tidak 6 versi legenda terkait asal-usul penyebutan nama Pontianak. Versi yang pertama, yang banyak dikenal mengkaitkan asal-usulnya dengan hantu perempuan yaitu kuntilanak. Diceritakan bahwa ketika Syarif Abdurrahman bersama rombongan menjelajahi hutan yang hendak dijadikan lokasi permukiman di delta pertemuan Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas Besar dan Sungai Landak,
mereka mendengar suara jeritan dan tangisan mengerikan yang berasal dari dalam hutan. Suara itu diduga berasal dari makhluk astral kuntilanak. Akibatnya, banyak anggota rombongan merasa ketakutan dan ingin segera menyelesaikan pekerjaan mereka dan pulang. Suara-suara dari makhluk astral itu benar-benar mengganggu Syahrif Abdurrahman dan rombongannya, menghambat pekerjaan mereka dan membuka lahan hutan untuk permukiman baru. Dengan inisiatifnya, Syahrif Abdurrahman membawa meriam ke hutan dan menembakkannya ke arah sumber suara yang misterius. Hasilnya, suara-suara mengerikan tersebut perlahan-lahan mereda, memungkinkan pekerjaan berlanjut dan memberikan ketenangan pada rombongan. Namun, ada juga yang menduga bahwa sebenarnya suara mengerikan itu berasal dari sekelompok perampok yang bersembunyi dalam hutan untuk menghindari deteksi orang lain. Kondisi hutan yang lebat membuat tempat tersebut menjadi tempat yang aman bagi mereka. Versi yang kedua, yang dikenal sebagai legenda Ayunan Anak, berawal dari cerita suku Melayu yang mendiami kota Pontianak. Konon, kota Pontianak memiliki akar dari ayunan anak-anak yang berada di sekitar Masjid Jami. Ayunan ini sering digunakan oleh anak-anak yang orang tua mereka bekerja sekitar masjid. Legenda versi ketiga yang melibatkan pohon punti berasal dari sebutan untuk pohon-pohon tinggi yang disebut pohon ponti. Pada masa itu, Pulau Kalimantan dikenal sebagai kepulauan yang dihuni oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Referensi terhadap pohon-pohon ponti ini dapat ditelusuri dari isi surat antara Husain bin Abdul Rahman Al-Aidrus dan Syahrif Yusuf Al-Qadri. Legenda versi keempat yang mengkaitkan asal-usul kota Pontianak dengan kata Pontian. Ini didasarkan pada posisi strategis kota Pontianak sebagai tempat pontian yang artinya tempat pemberhentian atau singgah. Pada masa itu, banyak pelaut dan pedagang memilih lokasi ini sebagai tempat singgah sementara. Bahkan di Malaysia terdapat daerah bernama Pontian yang digunakan sebagai tempat pemberhentian atau singgah sementara. Legenda versi kelima terkait asal-usul kota Pontianak mengacu pada kata Kuntian. Kuntian adalah pengucapan dalam bahasa Mandarin yang artinya tempat pemberhentian. Dalam dialek masyarakat Tionghoa seringkali terdapat penambahan lafal di akhir kata atau kalimat tanpa mengubah artinya seperti uang atau mobil. Oleh karena itu, dalam pelafalan Kuntian sering disebutkan sebagai Kuntiana. Sebagian besar komunitas Tionghoa di Pontianak masih menggunakan Kuntian untuk menuju kepada Pontianak. Nah, versi yang keenam yang terakhir mengatakan bahwa asal-usul nama kota Pontianak berasal dari kata pintu anak. Pintu anak merujuk kepada pertemuan dua anak sungai, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Ini disebabkan karena pemukiman awal di Pontianak berada di delta Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landak. Cerita ini diolah dari berbagai sumber yang ada. Nah, menurut kalian, mana nih yang kalian suka versi cerita asal-usul Pontianak? Bener nggak nih dari cerita Kuntilanak? Yuk berikan komentar kalian di komen. Jika kalian suka, like, komen, dan share ya.